Baik, mitra bisnis, berbagai cara dan gimmick dilakukan oleh para calon presiden dan cawapres untuk meraih perhatian dan suara para pemilih. Nomor 1 memperkenalkan selepet-selepetnya, nomor 2 dengan gemoynya, dan nomor 3 melalui satset-satsetnya. Menurut Anda, mitra bisnis, mengapa gaya kampanye ketiga calon ini menggunakan gimmick-gimmick untuk menjaring pemilih dibandingkan dengan mengelaborasikan visi misinya, khususnya untuk menjaring pemilih muda? Silakan opini Anda, kami tunggu di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Kalau masalah selepet, satset ataupun gemoy itu sih cuma seperti kayak simbol aja ya. Ya artinya lebih punya model lah gitu. Tetapi apapun itu ngomongnya ya kan, tetap aja begitu, siapapun presidennya itu nanti pada akhirnya akan melihat apa nih yang Indonesia sekarang kita miliki ini nih, dari sumber finansialnya maupun sumber-sumber ekonomi lainnya gitu. Jadi di iklim yang masih terjadi perlambatan ekonomi dunia itu pada akhirnya kita nggak bisa berlari begitu cepat gitu loh. Cuma memang presiden yang kita butuhkan nanti, terlepas dari gaya dan simbolnya, itu adalah yang punya wibawa, yang bisa dituruti oleh pemimpin daerah gitu, dengan pembantu-pembantunya, kabinetnya gitu. Nah, dan yang memang mau tidak mau harus meneruskan apa yang sudah diletakkan oleh presiden kita sekarang, Pak Jokowi. Ini satu realisasi, bentuk konkret dari satu pembangunan ekonomi nyata yang bukan cuma omong aja terus bagi-bagi kekuasaan dan uang, di mana proyek-proyek mangkrak sebelumnya gitu loh. Itu yang kita nggak inginkan lagi ke depan gitu loh. Tetapi kalau merubah apa yang udah dijalankan oleh pemerintah kita sekarang, Pak Jokowi, ini kacau. Ini kacau ya. Kita terus terang aja, nomor urut 1 itu kan agak ngaco tuh ya kan. Padahal ya nanti kalau dia terpilih juga akan ngikut gitu loh, karena udah terbukti dulu di DKI kayak gitu, cuma ngoceh-ngocehnya doang gitu. Nah, sedangkan nomor 2 Pak Prabowo itu kan ya naik daun karena ada Mas Gibran ya, ada Gibran di situ ya, di belakangnya Pak Jokowi gitu, dan sekutunya gitu loh. Nah, nomor 3 ya memang jelas Pak Ganjar ini memang 2 periode di Jawa Tengah, dan kita lihat bagaimana membangkitkan gairah ekonomi Jawa Tengah, walaupun tidak sempurna tapi cukup bagus lah gitu loh. Dan Pak Mahfud dalam hal penegakan hukum kita harapkan lebih bagus. Yang penting presiden kita nanti yang punya wibawa dan kerja bener, mengayomi pemimpin daerah, itu aja. Dimana daerah-daerah yang potensi ekonominya bagus, menghasilkan tambang, perikanan atau apa, itu lebih dijaga, tidak bocor sana sini. Yang memang cuma lahan pertaniannya dikembangkan. Pertanian kita punya ITB, punya IPB untuk lebih menumbuh kembangkan hasil pertanian kita dan perkebunan kita. Saya rasa nggak sulit kalau pemimpin kita, presiden kita ke depan punya wibawa dan mau kerja benar. Dia mengayomi aja pemimpin daerah. Karena terus terang satu kawan saya juga sekarang nyalek di Rablora, dia bilang memang dia terpanggil karena memang pemanfaatan dan pengawasan dana daerah ini harus lebih difokuskan lagi gitu, harus diperhatikan lagi, terutama mau tidak mau kata kawan saya harus bangkit dalam bidang pendidikan. Karena infrastruktur kan setelah kita bangun itu kan lama, tinggal perawatannya, tetapi dana daerah tiap tahun ada terus ya kan, dan itu saluran kedua
adalah pendidikan. Itu aja Mas. Apa itu gimmick-gimmick ya, bahasa anak-anak milenial itu. Jadi kalau kita bicara pemilu ya, itu orientasi kita itu ada 3 determinasi ekstrimnya. Satu adalah figurnya atau tokohnya, yang kedua partainya, yang ketiga adalah ideologinya. Ini kunci ini. Indonesia ini kan Pancasila. Dari 3 calon pasangan calon presiden dan wakil presiden, siapa yang paling Pancasilais? Kira-kira pertanyaan kalau dalam ideologi kan begitu. Kemudian tentang tokoh, Anies misalnya dinilai oleh Profesor Cipta Lesmana secara panggung bagus ya, tetapi nggak tahu prakteknya. Dan khusus nomor 1 ini saya juga rada bingung ini. Sebetulnya dia ini kan nggak punya partai. Padahal untuk menjadi presiden, apapun visi dan misinya dia, ketika dia punya program, dia harus mendapat dukungan dari DPR. Kalau dia menang nanti kira-kira yang dominan siapa di DPR itu? Nasdem kah? PKS kah? PKB kah? Nah, bicara PKS dan PKB, secara mazhab ya, bahasa aliran lah. Itu sebetulnya nggak matching mereka berdua ini. Ada pemaksaan di sini ini. Itu saya nggak berani terlalu jauh lah, nanti ada yang marah. Yang kedua ini juga begitu. Si Gibran ini partainya apa sebetulnya? Kalau Pak Prabowo ya sudah 3 kali kita menyaksikan kan, pemilu 2009, 2014, 2019. Jadi ini yang keempat. Jadi sangat sulit untuk dinilai. Ya lebih dominan kurang lah. Kalau ada yang marah ya silakan saja lah. Itu juga pendapat ya. Jadi yang ketiga lah, dari secara ideologi Pancasilais, karena Pancasila itu ciptaan Bung Karno dan ideologinya PDIP itu Bung Karno. Kalau sekarang seperti itu, jangan dilihat tokoh-tokoh yang lainnya itu bukan ideologi, itu tokoh, itu figur. Kebetulan nggak pas. Ya mudah-mudahan ini sekaligus kritik. Jadi Pak Ganjar ini sayang kurang didukung oleh mesin politiknya. Kalau Pak Mahfud kan relatif nggak punya partai dia, tetapi secara skillnya, pengetahuannya dan sebagainya, itu sudah excellent lah dia. Jadi tetap buat saya nomor 3. Kalau buat saya sih nggak ada 1, 2, dan 3, yang ada nomor 4. Karena saya lebih pro nomor 4. Kecewa terhadap pemilihan yang lalu-lalu, persoalannya itu juga. Jadi nggak perlu saya katakan gimmick, sarset. Satu suara kecewanya kita masyarakat Indonesia tetap terakomodir sebagai bangsa yang dewasa buat saya. Lebih tepatnya kalau seumpamanya pemerintah ini nggak mau ditinggal masyarakat, harusnya tunjukkan etikanya yang benar dalam berpolitik, dalam kenegarawanannya, dalam etikanya, dan dalam program-program yang sudah ditegakkan DPR juga partainya itu benar-benar dijalankan. Jangan cuma berpikir cuma ada anggaran, ya anggarannya itu kurang, nggak ada mau nambahin, cuma sampai di situ ceritanya. Ya kesulitan pupuk lah, impor tetap berjalan lah, ekspornya tetap masuk lah, jual belinya tetap banyak cuan, tapi masyarakat tetap dikorbankan. Mungkin begitu. Terima kasih. Ya, jadi saya pikir kalau sebagai sebuah komunikasi massa ya boleh-boleh saja ya, dan ini juga bagian daripada semangat kita untuk membuat pemilu yang gembira gitu. Jadi pemilu itu gembira, jangan kayak kejadian pemilihan gubernur di DKI Jakarta kok pada berantem, rumah ibadah dijadikan basis komando segala macam. Itu kan salah. Namun jangan sampai masyarakat itu hanya terpikat dengan gimmick itu. Kita sebagai rakyat, ketika kita ke pasar membeli telur, harganya yang dulu 2 tahun lalu 17.000, sekarang udah 28.000. Beras antara 12 sampai 15.000, itu tidak gimmick. Kemudian membayar anak sekolah SD, sayur mayur, kemudian terigu,
ikan gembung itu udah nggak ada lagi yang 35.000 sekilo, udah 50.000, itu tidak gimmick. Nah, jadi kita tetap harus cerdas untuk melihat presiden yang memang pro kepada kehidupan rakyat. Jangan sampai ada presiden yang kita pilih yang sangat pro menaikkan harga solar dan pertalite misalnya. Presiden yang ingin menaikkan pajak, kalau hutang kita luar negeri banyak, pajaknya pasti membayarnya pakai pajak. Pajak itu ya dari mulai anak bayi sampai jenazah di Indonesia bayar pajak, Pak. Karena beli kain kapatnya juga udah kena PPN 11%. Terima kasih. Kita ke Moy beli karpet, si Geomoy kena selepet. Kita memang ya buat rame-rame lah. Tapi itu menunjukkan sifat masing-masing. Kalau nomor 1 itu kan kayak selepet. Itu orang suka bercanda. Saya ini kan orangnya bercandaan tuh. Jadi nganggep urusan semua dianggap selesai dengan bercanda. Nah kalau Gemo itu kan seninya jugitan, main-main. Jadi dia menganggap ngurus negara itu hanya main-main. Cukup dengan jugitan. Kalau yang nomor 3 satset, itu kerja dengan cepat, dengan gesit. Jadi serius, dia ngurus negara dengan serius. Jadi rakyat akan menikmati keseriusan nomor 3. Ini hari ini temanya ini mantep loh, karena memang ini yang disuruh kita itu menuju Pilpres, kampanye itu harus bergembira. Inilah gembira tuh, dari tadi itu yang bicara semua ketawa-ketawa tuh. Ini kan bagus ini, kampanye kan nggak ada ribut-ribut, yang fitnah kiri, fitnah kanan kan enggak. Ini kan bagus. Nah kembali ke tadi yang pasangan nomor 1 kan dia pakai serepet. Gue agak bingung aja itu cawapresnya diserepet sama capresnya diserepet sama cawapres. Lantas yang kedua itu gemoy, itu ya gemoy. Gue lihat sih bener juga itu, saking gemoynya itu capresnya aja belakangan ini videonya jalannya aja susah itu. Saking jalan susah itu udah mesti dipapa itu. Waduh cilaka juga nih kalau begitu nih. Nah yang ketiga itu satset. Nah ini gue demen nih, cepet nih. Ada pendekar hukumnya lagi nih. Jadi kesimpulannya bro, salam metal aja bro. Kalau mimik-gimik ya gemoy atau melehoy itu kan masing-masing punya atraksi tersendiri ya, artikulasi masing-masing daripada kontestasi itu kontestan yang ikut. Saya kira yang penting ini kita harus jeli nih melihat gimana paslon yang akan dipilih, karena 5 tahun ke depan itu harus punya visi dan misi sesuai dengan tupoksi bagi menyederhanakan kehidupan rakyat banyak gitu loh. Karena kalau salah pilih ya kita akan susah ya. Kita harus betul-betul jeli sesuai dengan hati nurani lah gimana kita pilih, karena edukasi seperti ini kan nggak gampang. Hanya seperti lip service pelayanan di luar aja, tapi di dalam ini kan kita belum tahu. Makanya harus betul-betul dipelajari. Masing-masing kan punya niat sendiri untuk penggiringan opini, di mana bisa menimbulkan artikulasi supaya orang banyak memilih pasangan paslon dengan segmentasi yang berbeda gitu. Siapapun yang terpilih, baik you mau milih si A, si B, si C itu terserah, tapi nurani kita harus berbicara karena ini untuk 5 tahun ke depan. Kalau salah pilih ya amburadul. Itu aja sih. Menurut saya gimmick-gimmick ini yang diutarakan oleh 3 paslon kita ini artinya saya infoin dulu ya dari awal, dari yang nomor paslon 1 ya, Anies dan Pak Muhaimin ini dia selepet ya. Selepet ini sebenarnya dia udah utarakan ketika pembukaan ketika dia debat itu dia mempunyai arti, dia ingin mengincar 100 orang terkaya di Indonesia yang mempunyai harta di atas 100 juta US dollar ya katanya ya. Dipajaki lebih tinggi. Dan pajaknya itu nanti untuk untuk mensubsidi menengah ke bawah yang pajaknya itu akan dikurangin begitu, seperti garis besarnya seperti itulah intinya selepet itu yang dimaksud oleh paslon nomor 1. Nah untuk paslon nomor 2 itu gimmicknya itu gemoy ya. Menurut saya itu yang paling nggak mempunyai arti ya, karena gemoy itu dijelaskan itu adalah gemes dan asoy. Aduh. Nah itu menurut saya paling nggak mempunyai arti, tapi menurut saya paling mengena untuk masyarakat muda saat ini. Karena nggak bisa dipungkiri ya, masyarakat muda saat ini sampai di anggota keluarga saya aja
ada yang menggembari ya namanya kartun itu ya, anak muda sekarang kan kartunnya itu anime ya. Iya betul. Itu ya menggemari itu sampai ada yang begadang nontonnya, Mbak. Sampai pagi itu ada yang nonton. Bahkan kalau ada acara anime seperti cosplay atau anime itu kita lihat di mall atau di convention center itu bahkan ramenya itu membludak sekali. Iya. Membludak sekali, Mbak, sampai bahkan ada yang berkorban untuk membeli pakaiannya, atributnya yang berjuta-juta itu. Nah, itu karena tertarik dengan animenya itu. Nah, karena bonus demografi kita saat ini dikuasai oleh anak muda ya, Mbak ya. Yang itu yang diincar oleh paslon nomor 2 dengan slogan Gemoy-nya itu. Menurut saya itu yang paling mengena yaitu karena bonus demografi kita ini yang sasaran oleh paslon nomor 2 kita ini ya mereka itu. Pernah saya menanyakan kepada anak muda ya, satu anak muda, kenapa ya kamu pilih paslon nomor 2 ya? Nah, mereka itu ngomong sama saya begini, Pak, saya ini udah merasakan dari pengalaman orang tua saya cerita ya jam 10 tahun, kemudian Jokowi merita 10 tahun. Nah, mereka melihat Indonesia itu nggak ada perubahan sama sekali, nggak ada kemajuan sama sekali. Mereka bertolak pada ukuran dolar. Dolar dulu saya masih kecil, dolar 10.000. Zaman Jokowi diwariskan 13.000, sekarang udah 15.500. Nah, jadi saya pilihnya apa? Mau pilih presiden mana aja, sama aja katanya. Jadi mereka itu memilih Prabowo itu bukan karena prestasinya, mau pilihan 1, 2, 3 pun sama aja Indonesia. Jadi dia hanya milih, ya udah saya milih aja yang lucu katanya. Kalau saya mau pilih yang nomor 3, Satset, udah jelas dia anti korupsi. Kita tahu dong siapa Mahfud MD. Kita udah bosen lihat pemimpin yang menguntungkan diri mereka sendiri dan koleganya ya. Tapi kalau Pak Mahfud dan Pak Ganjar, saya percaya Pak Ganjar udah bilang bahwa orang-orang yang koruptor akan dikirim ke Nusa Kambangan. Jadi saya akan pilih dia. Satset. Saya tertarik dengan satset. Berarti dia tuh kerjanya cepat dan betul-betul apa yang dia bilang akan dia laksanakan. Ya nggak apa-apa lah, mereka berjualan gimmick atau apapun, berjualan model apapun, kita tonton aja sebagai rakyat. Satu itu. Kedua, kalau bisa KPU atau Bawaslu bisa bikin aturan. Ini pertandingan 1 paslon 2, 3 ini bertanding ya. Nanti kalau gelombang kedua, kalau bisa jangan ada yang jualan transaksi mana yang kalah itu. Kalau bisa kayak begitu, kayak pemain bola. Kalau sudah kalah ya udah diam saja. Nggak boleh ngejual ini, ngejual itu, ikut sana, ikut sini. Kalau bisa peraturan KPU Bawaslu itu saja yang harus ditingkatkan lagi. Jadi clear gitu pertandingannya ini. Jadi tidak ada yang pergi ke sana, pergi ke situ dalam gelombang kedua nanti. Jadi sekarang mereka berjualan boleh, tapi besok-besok nggak boleh berjualan lagi kalau mereka nanti tidak bertanding. Begitu saja. Makasih. Assalamualaikum. Ya, menurut saya sih nggak semua orang bisa mengerti ya istilah-istilah, atau misalnya satu bidang ekonomi, satu bidang pertahanan keamanan, orang belum tentu ngerti gitu. Jadi untuk menarik simpati masyarakat atau rakyat ya pakai istilah-istilah aja. Menurut saya sih gitu. Tapi harusnya di debat selanjutnya itu mungkin dari pendebat ini harus bagaimana mengkomunikasikan visi misinya dengan lebih mudah dimengerti oleh rakyat. Gitu aja, jangan cuma pakai istilah-istilah kayak gini untuk menarik simpati gitu. Oke, makasih. Pertama kan slogan selepet kan nanti deh. Selepet korupsi pakai babi gepet. Jadi saya ketangkap kan pakai babi gepet. So pengikut kan semua tokoh agama aja pakai gepet. Harapan saya sih nomor 2 supaya tentara tuh bisa tegas
mengembalikan citra satu negara yang tegas Pancasila itu Pak. Ternyata saya buya juga. Dia punya slogan spanduk-spanduknya digambari anak kecil, kan nggak boleh kan? Ya kan lucu kan gitu. Jadi spanduknya digambari anak kecil juga oke. Berarti ya soal tentara nggak ada ketegasan. Ya kelihatan sih nggak ada harapan ya. Kalau mau tiga sih nggak ada apa-apanya kalau di sini. Maupun wakilnya seorang hukum, Indonesia hukum semua bisa diatur. Ya nggak bisa pasti dipimpin seorang istilahnya kata dulu Quick Kenki, seorang tentara yang berani, jelas, jujur, baru bisa. Kalau nggak bisa, ternyata gini tentara gitu juga jauh-jauh nggak ada. Ya udah, kelihatan sih tahun ini harapan ya sih ya gitu-gitu nggak ada kejutan apa-apa. Menurut saya gini, kenapa mereka bikin gimmick? Tiap paslon itu udah punya tim pemenangan ya. Jadi mereka udah riset itu pada masyarakat. Jadi sebetulnya gimmick itu kan pemilih mayoritas yang ada di masyarakat gitu. Jadi ya itulah yang mereka lakukan gitu demi menggait pemiliknya gitu. Ya para paslon ini menggunakan gimmick, kayaknya menurut mereka dan timnya itu kalau menggunakan gimmick itu lebih mudah menggait pengikut atau pemilih. Yang penting kan jadi presiden dulu. Masalah misi-misi itu nomor terakhir lah, nanti gampang kalau jadi presiden. Siapapun presidennya itu nggak masalah. Yang penting Pancasila jangan sampai dihapus. Kalau bagi saya sih pemilu kali ini kayaknya agak tenang ya, nggak kayak pemilu yang 2 kali yang lalu ya, bahwa kebencian segala macam kayak pilkada DKI juga nggak bagus ya. Saya sih cuman karena track record-nya, saya nggak peduli gimmick lah. Yang penting track record-nya ya. Kalau yang 2 lagi tuh nomor 1, nomor 2 itu kan pernah bawa kebencian ya. Selama pilkada DKI juga, selama pemilu yang 2 kali itu juga nggak bagus menurut saya. Jadi kalau orang yang terlalu gila kekuasaan sampai begitu, pengalaman yang dulu saya rasa nggak pantas ya jadi pemimpin. Kalau Pak Ganjar kalau nggak kepilih juga nggak bakal ngamuk-ngamuk ya. Kalau yang 2 ini saya nggak tahu dah kalau nggak kepilih jadi presiden gimana. Cuman saya sangat hargai ya. Kali ini pemilu ini sangat tenang, nggak bawa-bawa saya itu aja. Terutama yang kepilih itu yang Pancasila lah. Jangan sampai NKRI terbelah-belah seperti negara lain ya. Kalau ekonomi itu kita nggak bisa nyalain presiden. Jangan seperti teman saya tuh dari zaman Megawati sampai zaman Jokowi juga nyalain presiden dulu. Ya nentuin nasib kita ya kita sendirilah. Cuma memang kalau presidennya bagus itu lebih bagus lagi sih. Itu aja, makasih. Pemilu tapi bukan 2 ya. Tapi karena kalau saya bilang sih mereka lebih banyak pakai gimmick-gimmick karena mereka juga nggak punya jalan keluar. Mereka nggak punya terobosan. Ya kan, udah mentok dengan situasi negara saat ini. Utang-utang negara, mereka udah mentok gitu aja. Cuma ya, sisanya pengen ngeruk keuntungan aja gitu. Ini sih hanya warga biasa ya, bukan warga partai atau warga apa ya. Cuman kalau saya lihat di TV ya, di antara 3 itu saya yang aneh itu dengan nomor 2 ya, itu kayaknya joget-joget begitu. Seharusnya kan negara ini kan butuh pemimpin yang cerdas, yang benar-benar bermanuver gitu ya. Karena apa? Utang kita kan dananya utang kita sampai besar begitu sekarang kan. Bagaimana utang kita kan sampai bisa dikurangin? Nggak mungkin lah kalau dilunasin ya, dikurangin lah gitu. Jangan sampai nambah terus utang kita gitu. Jadi saya sebagai rakyat ya mau nyari pemimpin yang benar-benar tegas gitu. Hukumnya juga harus ditegaskan. Jangan joget-joget begitu, dianggapnya bagaimana gitu. Negara ini kayak lelucon gitu. Terus kalau saya ya antara semua lah, kalau saya bilang ya paling aneh ya itu nomor 2 aja gitu. Mungkin dia joget-joget karena ini menunjukkan gue udah tua ya tapi gue masih sehat. Kita bukannya dari stamina gitu. Kita kan lihat dari kecerdasan otaknya itu. Mungkin ya bisa juga nomor 2 gue pasti menang pas 1 putaran karena ya penguasa dukung gue gitu, bisa aja begitu kan. Itu aja sih, terima kasih. Kalau saya sih dari pertama lihat gemoy-gemoy itu kayak monyet apa gimana, terus itu kayak TK 1, kedua mungkin dia senang segala-galanya pasti dia menang kan, ada yang atur seolah-olah gitu. Jadi nggak usah pusing lah, artinya joget-joget aja gitu. Kalau saya mikir sih kayak gitu. Iya, gitu aja. Saya juga orang Jawa tapi nggak ngerti selepet-selepet. Tapi kalau satset itu setahu saya kerjanya ya, tapi dari
pengalaman atau history track record sih banyak korupsinya tuh. Jadi sat-set biar nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang tahu cepet sat-set korupsi gitu. Nah kalau Gemoy itu banyak editan tuh, saya lihat foto-foto yang di pinggir-pinggir jalan itu. Jadi kelihatan kalau itu cerminan kebohongan atau editan itu bohong lah kayak gitu. Terima kasih. Kalau saya menanggapi tentang gaya-gaya paslon tadi, ada yang selepet, ada yang gimmick, ada yang santai-santai saja, itu adalah hal-hal yang wajar dan biasa saja. Karena kalau visi-visi toh sudah disampaikan, tapi ibarat marketing supaya untuk menarik elektabilitas suara, tentunya masing-masing paslon punya cara-cara sendiri ya. Salah satunya itu tadi pakai gimmick yang selepet, pakai gimmick yang joget-joget, dan pakai gimmick yang santuy. Tentunya semuanya sah-sah saja. Yang penting kita semua thinking positif sajalah, agar semua itu tidak terjadi saling menfitnah dan menghina. Itu aja, semoga pemilu damai, Ibu. Terima kasih. Ya, secara umum manusia itu menggunakan cara-cara atau lambang-lambang untuk memudahkan mengingat sesuatu. Itu secara psikologi ya, secara umum di manusia dimanapun di dunia ini selalu mencari pemudahan untuk memudahkan mengingat sesuatu. Nah, secara khusus memang masyarakat kita ini masyarakat yang suka menyingkat kata-kata, menggunakan lambang-lambang dan idiom-idiom supaya mudah diingat. Nah, oleh karena itu para paslon ini berusaha mencari, misalnya Anies Muhaimin menggunakan kata-kata amin, lalu Ganjar Mahfud saya nggak tahu apakah mereka menyingkat dengan daput atau apa, terserah. Tapi itulah gaya orang Indonesia supaya dia mudah diingat, mudah dipopuler. Mereka menggunakan lambang-lambang, idiom-idiom dan singkatan-singkatan. Demikian, terima kasih. Ya, saya pikir ya, yang pertama pasti dan ini pilpres bukan hajatan kecil, jadi mereka pasti menggunakan konsultan gitu ya. Nah, dari konsultan itulah diperoleh gimmick yang paling cocok untuk mendulang suara. Nah, di Indonesia ini kebanyakan yang dalam tanda kutip memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu kan hanya di kota-kota besar. Di daerah itu mungkin kurang ya barangkali gitu. Nah, yang untuk merebut kalangan yang pendidikannya kurang itu, mungkin mereka menggunakan gimmick yang sudah menjangkau atau diterima oleh masyarakat kalangan menengah bawah itu. Kira-kira itu mungkin ya, itu kita sudah sampai satu generasi masyarakat ya yang sudah sebetulnya tidak terlalu partisipatif lagi terhadap pemilihan umum. Mengapa saya katakan demikian? Karena di sosial media kan sudah ada semacam kayak tanda kutip edukasi ya. Siapapun yang jadi presidennya tetap kita juga yang cari makan. Jadi apa sih namanya yang tadi disebut, ada selepet lah, ada gemoy, ada satset, itu kan dibikin supaya kelihatannya gampang diingat, tetapi sebenarnya program kerja yang nyata belum bisa benar-benar dirasakan. Jadi kita melihat buat pemimpin yang berikutnya itu tidak menjanjikan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu aja sih. Terima kasih.
Ya kalau menurut saya sih nggak apa-apa sih, itu kan hanya untuk memenuhi keadaan zaman aja yang sekarang serba instan ya, jadi supaya terlihat unik, kedengarannya asik gitu kan. Tapi soal elaborasi visi misi sih masih juga, itu cuman sebagai simbol aja masing-masing. Itu saja, terima kasih. Ini memang kalau hanya omongan, hanya teori, hanya kata-kata, itu banyak yang janji-janji palsu kayak dulu ya, atau tidak bisa dilaksanakan. Idealnya memang konsepnya bagus, tapi nyatanya ternyata di lapangan tidak bisa dilaksanakan. Dan kita melihat memang yang sekarang terjadi ini yang paling unik dan paling bisa dilakukan dengan cepat ya, karena waktunya cuma 3 bulan dan masing-masing punya tim suksesnya, punya panglimanya masing-masing, punya strateginya masing-masing. Ya, saya menyoroti memang yang nomor 2 ini yang paling unik karena satunya sangat senior, satunya anak muda, dan ini sudah dilakukan di negara tetangga kita Filipina dengan joget-jogetnya dan akhirnya menang itu anaknya Marcos sama anaknya presiden terdahulu. Jadi memang ini bisa menjadi gimmick yang dipilih anak muda sekarang, yaitu kreativitas. Mereka melihat siapa yang paling fleksibel, paling dinamis dan sanggup memimpin negara dengan caranya yang damai, tidak menjelekkan, membuat Indonesia makin maju di 2024 sampai 2029 ya. Pemilu 14 Februari semua berjalan lancar dan masing-masing punya kreativitas untuk memenangkan pasangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali atas opininya. Sampai di sini sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih Anda sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.